Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiar Danisa dari Universitas Mercu Buana Menteng, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 43219141. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengolahan data siklus akuntansi secara manual dengan siklus akuntansi menggunakan Accurate atau komputerisasi. Yang pertama, kita langsung masuk ke materinya saja. Pertama itu secara manual merupakan cara di mana dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan ini dilakukan oleh tangan manusia. Dengan ini diperlukan adanya pemisahan tugas baik bagian penjurnalan, buku besar maupun yang lainnya, serta kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan penyajian laporan keuangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Untuk proses-proses secara manual ini ada 9 proses. Yang pertama, mengumpulkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini nantinya akan menjadi data utama untuk diproses menjadi laporan keuangan. Bukti transaksi ini bisa atas transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Yang kedua ini penjurnalan. Di tahap ini, di mana kita memisahkan transaksi menurut sifatnya. Apakah termasuk transaksi penjualan, pembelian, biaya operasional, pembelian harta tetap, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini posting buku besar. Nah, di sini itu merupakan proses pemindahan informasi akuntansi dari jurnal ke buku besar masing-masing sesuai dengan akunnya. Jadi bisa-bisa gitu, ada aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan lain-lainnya. Yang keempat ini adalah tahap neraca saldo. Tahap ini berguna untuk menguji keseimbangan debit dan kredit dalam buku besar dan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kelima, yang kelima jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, yang keenam ini neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi di sini itu merupakan neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan angka yang sebelumnya diperhitungkan dari angka yang ada di neraca saldo sebelumnya dan angka yang ada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya itu penyusunan laporan keuangan. Setelah semua data melewati proses di atas, yang tadi, selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya jurnal penutup. Yaitu di sini ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal atau sementara sehingga pada awal periode akuntansi selanjutnya saldonya nol. Dan yang terakhir ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah tahap terakhir dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Nah, kita masuk ke akuntansi berbasis komputer, di mana berbeda dengan cara manual, cara ini sudah lebih canggih karena proses akuntansi sudah menggunakan komputer. Kecermatan dan ketepatan waktu pencatatan dan penyajian informasi keuangan dengan cara ini sudah terjamin oleh komputer. Hasil dari komputerisasi pun dapat ditampilkan secara visual screen maupun print out. Manfaatnya apa aja sih manfaat software akuntansi akurat ini? Kalian tidak perlu lagi menggunakan rumus untuk perhitungan akuntansi. Tidak perlu lagi ribet untuk menulis dan membuat rumus yang cukup rumit. Apabila cukup menginput data atau setiap ada transaksi, semua proses yang dilakukan di software akuntansi akurat akan berjalan secara otomatis. Semua pekerjaan terasa lebih cepat dan mudah. Dan terakhir, laporan keuangan akan langsung jadi secara otomatis. Keuntungan menggunakan software akuntansi. Yang pertama, kalian bisa menentukan keputusan bisnis yang cepat. Kedua, mengetahui kondisi keuangan bisnis kapanpun. Mampu mengelola hutang dan piutang dengan sangat mudah. Memudahkan pengelolaan persediaan dengan lengkap. Implementasi yang mudah dan cepat untuk aneka jenis usaha Anda. Investasi yang bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Apa aja sih perbedaannya nih? Perbedaan akuntansi manual dan akuntansi berbasis komputer. Yang pertama berbasis komputer. Pada prosesnya juga melibatkan tangan manusia, sama aja dengan yang manual dalam kegiatan. Tercatat dokumen bisnis yang dilakukan untuk menginput data dalam komputer. Dibutuhkan kecermatan dan ketepatan waktu pencatatan sehingga penyajian informasi dan laporan keuangan sudah cukup terjamin oleh komputer.
Proses komputer yang dipakai dalam memproses kegiatan akuntansi, kehandaan hardware, dan lain-lain, dan muncul dalam sistem komputerisasi. Yang yang selanjutnya akuntansi manual. Mungkin akuntansi manual sering dipakai oleh Anda di zaman dulu mungkin ya. Lalu saja kini sudah banyak sekali pilihan software akuntansi akurat yang merupakan komputerisasi akuntansi. Inilah ciri khas akuntansi manual. Akuntansi manual membuat semua pekerjaan Anda dilakukan mulai dari proses pencatatan hingga pengikhtisaran yang murni dilakukan oleh tangan dan pikiran manusia. Yang kedua, unsur manusialah yang memegang peran penting dalam menjalankan proses akuntansi. Yang ketiga, kecermatan dan ketepatan waktu sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses perhitungan keuangan. Yang keempat, kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan juga penyajian laporan keuangan adalah hal yang sangat kritis. Dan yang terakhir, perlu adanya pemisahan antara pihak yang mempersiapkan buku harian, buku besar, dan jurnal akuntansi. Segitu saja materi dari saya untuk perbedaan kesakutansi secara manual maupun secara komputerisasi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.